Di zaman yang serba modern ini, listrik menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Untuk bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, energi listrik perlu melalui serangkaian proses transmisi hingga distribusi. Sistem transmisi energi listrik merupakan proses penghantaran tenaga listrik secara besar-besaran dari pembangkit listrik ke gardu listrik utama. Lantas, bagaimana proses transmisi dan distribusi listrik hingga sampai ke rumah? Listrik dihasilkan dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik dengan sumber energi dari air, matahari, panas bumi, gas, batu bara, dan lain-lain akan menghasilkan energi listrik dengan menggerakkan generator. Listrik yang dihasilkan dari gerakan generator mempunyai tegangan antara 6 sampai 26 kV. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik akan dinaikkan tegangannya melalui transformator step up. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kehilangan energi ketika proses pemindahan energi listrik jarak jauh. Listrik yang dihasilkan pembangkit listrik yang awalnya bisa sekitar 6 sampai 26 kV dinaikkan menjadi 70 sampai 500 kV. Setelah tegangan dinaikkan, energi listrik akan masuk ke dalam sistem transmisi. Sistem transmisi adalah proses penyaluran energi listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi tegangan menengah dan tegangan rendah. Sistem transmisi terdiri dari jaringan dan gardu induk. Sistem transmisi di Indonesia terdiri dari level tegangan tinggi, yaitu 70 dan 150 kV, serta level tegangan ekstra tinggi, yaitu 275 kV dan 500 kV. Sistem transmisi membawa listrik melewati gunung, hutan, sungai, dan dataran yang luas sampai ke sistem distribusi melalui tower SUTT dan SUTEP. Kemudian disalurkan ke distribusi melalui gardu induk. Energi listrik yang sudah dibawa sampai jarak yang jauh akan diturunkan tegangannya jika sudah masuk ke sistem distribusi. Oleh karena itu, transformator step down juga dinamakan trafo penurun tegangan. Biasanya energi listrik yang besar ini akan diturunkan dari 150 menjadi 20 kV. Sistem distribusi. Energi listrik dari trafo penurun tegangan akan dialirkan lagi ke gardu distribusi atau gardu induk. Dari sini, listrik akan disalurkan ke tempat-tempat industri dan perumahan warga. Tegangan akan terus diturunkan hingga 220 volt untuk menerangi fasilitas umum, jalan, dan rumah penduduk. Panjangnya alur proses penyaluran energi listrik membuat banyak kendala yang dihadapi, seperti gangguan listrik, pohon-pohon, bangunan di bawah jaringan listrik, serta aktivitas penduduk. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama jaringan listrik agar kita mendapatkan manfaat dari energi listrik yang kontinu. Ini bukan tempat bermain, di mana kita bisa berlarian sesuka hati. Bukan juga tempat hiburan yang menyenangkan, karena tegangan listrik tinggi bukan untuk didekati. Segera hubungi PLN jika melihat segala hal yang mengganggu jaringan listrik. Dan selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alban Setria dengan RP 2042231019.
Nah, di sini saya akan mencoba permasalahan yang sering terjadi pada kelistrikan rumah tangga, di mana sistem ini kan masih secara manual untuk penggunaan pengukuran ampere, tegangan dan lainnya. Nah, dari sini kan kita tidak bisa melihat secara langsung untuk daya atau watt yang dikeluarkan itu berapa, sehingga kita harus mengukur secara manual. Nah, di sini saya menggunakan beberapa komponen elektronika, yang terutama ini ada power amplifier untuk sound system. Nah, saya ambil pen ini untuk bisa saya simulasikan untuk mengetahui ampere yang dikeluarkan oleh si elektronika ini dan tegangannya itu berapa. Betul. Nah, baik, di sini saya akan mencoba untuk menghitung dari rumus P sama dengan I kali V dengan menggunakan ampermeter dan dengan menggunakan power amplifier untuk sound system ini dengan musik yang lebih kencang. Oke, mari kita mulai. Nah, di sini tegangan masih 227. Nah, di sini terdapat perubahan dari ampernya yang per detiknya itu berubah. Nah, dari hasil tersebut kita bisa kalkulasi berapa daya yang dikeluarkan oleh komponen elektronika ini sendiri. Nah, kita coba kalkulasi dengan tegangan 227 dikali tadi 0,56 dengan, nah ketemunya itu ada di 127 watt yang dikeluarkan. Nah, watt tersebut nanti akan dikalkulasi untuk di bagian kWh meter pada meteran. Nah, oleh karena itu saya membuat judul yang membuat proposal dengan judul monitoring daya listrik berbasis IoT untuk bisa menampilkan secara otomatis ke HP atau smartphone kayak gini. Nanti notifikasinya bakal muncul di HP kalian sendiri-sendiri. Baik, di sini kesempatan dengan saya sama teman-teman seangkatan saya. Nah, di sini saya ingin konsultasi tentang ide pembuatan proposal yang sudah saya buat. Nah, baik teman-teman, saya ingin bertanya untuk kan di rumah itu kan belum ada tentang sistem monitoring daya listrik. Jadi daya listrik itu kan mengukur berapa daya yang dikeluarkan dalam 1 jamnya untuk daya listrik. Nah, di sini saya menggunakan sensor arus dan tegangan untuk mengetahui setiap 1 jamnya itu berapa daya yang dikeluarkan. Nah, menurut teman-teman sendiri itu untuk alat ini apakah sudah sesuai untuk memonitoring daya listrik rumah tangga dengan berbasis IoT? Kalau boleh tahu IoT-nya tuh kayak gimana? Buatnya tuh kayak gimana dan gimana itu? Letaknya itu di internet atau gimana? Oke, untuk sistem IoT-nya nanti itu saya menggunakan server dengan yang saling terhubung dengan ISP yang kontrol ISP saya agar saling terhubung dengan servernya untuk mengirimkan data yang telah dimonitoring oleh sensor. Nah, sehingga dapat memudahkan bagi orang rumah tersebut untuk monitoring daya setiap 1 jamnya itu berapa, sehingga untuk mencegah konsumsi daya listrik secara berlebihan. Nah, untuk menghemat pembayaran atau bengkak dari biaya yang dikeluarkan oleh rumah pada 1 rumah tersebut.
Jadi untuk lihatnya nanti itu pada platform media sosial di HP masing-masing staf rumah yang memiliki alat ini. Kalau gitu sama aja kayak buat pakai Telegram itu ya berarti ya. Nah betul. Nah jadi di Telegram nanti rencananya saya buatkan dengan pesan yang terhubung dengan SP. Nah setiap 1 jamnya sekali itu SP akan mengirim data dengan berbagai alat rumah tangga yang sedang menyala seperti kipas atau mesin cuci dan kulkas itu kan memiliki daya yang cukup besar. Nah masyarakat Indonesia itu kadang-kadang mengeluh dengan pembengkakan pembayaran yang selama ini mereka rasakan, karena mereka juga kan nggak tahu untuk memonitoring daya yang dikeluarkan setiap harinya itu berapa. Bagus sih. Kalau boleh tahu itu nanti implementasinya itu ditaruh bagaimana ya? Bagaimana gitu? Oke. Nah rencananya itu di dalam kotak MCB, bukan di dalam, tetapi di setelahnya MCB yang utama di rumah. Nah, di sini kan hubungan berada di rumahnya. Baik, di sini untuk berkesempatan di rumah teman saya juga diskusinya. Nah, di atas ini ada sebuah screen MCB. Nah, baik, untuk tadi kan ada yang tanya alatnya nanti di mana. Nah, setelah MCB ini, setelah MCB ini kan langsung disalurkan dalam satu rumah yang terhubung sama staf alat itu. Nah, jadi untuk alatnya nanti bakalan dibuat di sini. Setelah out ini, dia tuh masuk kayak sebuah sensor arus dan tegangan. Nah, keduanya akan berfungsi untuk membaca si tegangan sama arusnya. Nah, setiap arus yang lewat dengan peralatan yang seperti kulkas, mesin cuci, ya itu kan cukup besar, sehingga nanti pembacaan sensor itu dipastikan akan membaca sebesar itu juga. Jadi dari tegangan dan ampere tersebut itu bakalan muncul daya yang dikeluarkan per jamnya. Dengan menggunakan rumus P sama dengan V kali I, itu bakalan ketemu. Misal arusnya itu 1 ampere dengan dikali tegangan yang dikeluarkan itu sebesar 225. Jadi 225 dikali, baik. Nah, dengan menggunakan rumus matematika untuk daya, yaitu dengan P sama dengan I kali V atau arus kali tegangan, maka didapatkan hasil daya atau watt yang tertera yang keluar nanti. Nah, misal saya pakai contoh arus ini yang melewati sensor tersebut muncul sebesar 0,5 dikali dengan tegangan 220 sama dengan 110 watt per jam. Nah, sementara untuk listrik di Indonesia yaitu standarnya per kWh-nya itu 1 jamnya itu sebesar 1444.000. Nah, maka dapat diketahui dengan jumlah tersebut per jamnya itu konsumsi daya tersebut mengeluarkan rupiah yang sebesar segitu, sebesar 110 daya tadi per kWh-nya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, itu saya menggunakan controller, yes, Arduino Uno dan ISP untuk komunikasi servernya. Nah, di sini saya mempunyai wiring elektrikalnya sendiri. Nah, dimana seperti ini, jadi yang saya jelaskan tadi itu arus itu melewati sensor arus ini dan keluar untuk masuk di tegangan, sensor tegangan. Nah, sini ada relay itu digunakan untuk memutus arus jika berlebih dari tertera rumah itu sendiri. Misal 450 watt itu kan arus pada rumah itu kan sebesar 2 ampere. Nah, jika lebih dari 2 ampere maka relay akan memutus.
Nah, berhubung dari tugas dari mata kuliah dari mata kuliah pemrograman controller dan dari Bapak Dwi sendiri itu meminta kita untuk menambahkan microcontroller dan PLC dalam sebuah ide ini kan. Jadi saya menambahkan menggunakan STM32 yaitu STM32 Buil yang hampir sama seperti ISP, terus PLC CP1E dan FPGA. Jadi seperti itu. Mungkin dari teman-teman sendiri ada saran terkait judul yang saya buatkan ini atau ada pertanyaan? Kalau boleh tahu kan itu kan pakai STM. Ya. Pakai STM itu kan itu nggak ada modul IP-nya sendiri ya. Ya. Itu mungkin nyambungin ke IoT-nya itu gimana? Sekat. Telur. Baik, seperti itu teman-teman ya untuk judul yang saya buatkan. Mungkin dari teman-teman sendiri itu ada pertanyaan atau saran untuk ide yang sedang saya kembangkan ini? Kalau aku cukup ya. Kalau Menarik. Oke, makasih. Mungkin dari sekian dari saya itu terima kasih.